Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 akan memaparkan terkait study case MK Hukum dan Kebijakan Pertambangan untuk soal nomor 6 dan 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tesyafa Ma'adaha selaku moderator, dan terdapat rekan-rekan saya Octavia Lailatul Muna, Iksaul Amal, dan Aliyefona. Dan untuk tugas ini diampu oleh Ibu Insinyur Febi Mutia, STMSC. Baik, memasuki studi kasus ke-6, yaitu konflik lahan versus kompensasi. Jadi di sini kita mendapati persoalan terkait sebuah perusahaan tambang itu menghadapi konflik pembebasan lahan dengan masyarakat lokal. Jadi di sini kita diberikan data terkait luas lahan, harga tanah dasar, potensi kerugian konflik, serta opsi solusi yang dapat dilihat pada tampilan slide. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung total kompensasi. Jadi untuk menghitung total pengeluaran perusahaan jika menyetujui tambahan kompensasi 25% di atas harga dasar lahan seluas 60 hektar. Jadi untuk formula kompensasi itu dapat dilihat pada tampilan slide, ialah luas dikali harga dikali 1 tambah 0,25. Jadi dimasukkan untuk nilai-nilainya, nanti untuk total pengeluaran atau nilai kompensasi itu sebesar 9 miliar. Selanjutnya, Oke. ada justifikasi finansial, di mana setelah mengetahui total kompensasi, kita membandingkannya dengan besaran potensi kerugian yang akan timbul jika konflik lahan terus berlanjut tanpa resolusi, di mana biaya kompensasi barunya itu sebesar 9 miliar dan potensi kerugian tanpa solusinya yaitu 10 miliar, dengan total penghematan 1 miliar. Adapun kesimpulan dan analisis dari studi kasus 6, yang pertama itu yang keputusan rasional, di mana keputusan terbaik secara ekonomi merupakan menyetujui peningkatan kompensasi dengan dana 9 miliar, perusahaan terhindar dari kerugian 10 miliar dan mengamankan operasional berkelanjutan. Yang kedua, ada aspek sosial atau ESG, di mana merupakan hubungan harmonis dengan masyarakat lokal krusial agar tidak ada gangguan, demonstrasi, atau blokade di area operasional tambang. Yang ketiga, aspek hukum, di mana penyelesaian sengketa melalui musyawarah menjamin kepatuhan terhadap hukum agraria nasional, mencegah sengketa berlarut-larut yang berujung pada gugatan pengadilan berbiaya besar. Selanjutnya ada studi kasus 9, yaitu produktivitas versus kewajiban lingkungan. Lanjut. Jadi di sini untuk memanfaatkan momentum kenaikan harga komoditas global, perusahaan berencana melakukan ekspansi dengan meningkatkan volume produksi. Akan tetapi tantangan utamanya yaitu uh, adalah beban pengelolaan lingkungan yang ikut membengkak karena ekspansi ini. Jadi di keputusan ini memerlukan justifikasi ekonomi dan evaluasi kepatuhan terhadap regulasi good mining practice. Yang produksi awal pertama yaitu 400.000 ton, lalu produksi baru ada 550.000 ton, lalu harga komoditas yaitu 700.000 rupiah per ton, biaya lingkungan lama yaitu 2 miliar rupiah, biaya lingkungan baru yaitu 3,miliar rupiah. Next. Selanjutnya ada analisis tambahan pendapatan atau revenue, yaitu di mana revenue awal yaitu 400.000 dikali 700.000 rupiah sama dengan 280 miliar. Lalu ada revenue baru yaitu 550.000 dikali 700.000 rupiah sama dengan 385 miliar rupiah.
Sehingga potensi tambahan pendapatan atau revenue-nya yaitu 385 miliar dikurang 280 miliar sama dengan 105 miliar rupiah. Selanjutnya itu ada analisis kelayakan ekonomi. Yang pertama itu ada tambahan biaya lingkungan. Peningkatan produksi akan langsung berdampak pada peningkatan biaya mitigasi dan pengelolaan lingkungan harian. Biaya tambahan lingkungannya dapat diperoleh dari 3,5 miliar dikurang 2 miliar dan diperoleh tambahan biaya lingkungan sebesar 1,5 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada keuntungan bersih tambahan. Laba dihitung secara linear dari selisih antara tambahan pendapatan dengan pembengkakan biaya lingkungan. Net profitnya diperoleh dari 105 miliar dikurang 1,5 miliar dan diperoleh 103,5 miliar rupiah. Dan kesimpulannya adalah bahwasanya ekspansi sangat menguntungkan dan layak direalisasikan secara ekonomi. Next. Selanjutnya ada kepatuhan regulasi dan GMP untuk studi kasus 9. Yang pertama, good mining practice. Secara konsep, ekspansi ini sesuai GMP, asalkan perusahaan mengalokasikan dan merealisasikan dana lingkungan tersebut sebesar 3,5 miliar secara nyata di lapangan. Yang kedua, revisi dokumen. Peningkatan rasa wajib diikuti pengajian ulang teknis. Perusahaan harus merevisi dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL UPL agar sejalan dengan kapasitas operasional baru. Yang ketiga itu ada persetujuan RKAB, yaitu produksi tambahan sebesar 150.000 ton tidak boleh dieksekusi sebelum ada persetujuan resmi dari pemerintah terhadap perubahan RKAB tersebut. Pelanggaran dapat berujung pada sanksi. Sekian dikembalikan pada moderator. Baik, demikianlah pemaparan dari kelompok kami terkait study case ke-6, yaitu konflik lahan versus kompensasi, dan juga study case ke-9, yaitu produktivitas versus kewajiban lingkungan. Mungkin dari kami sekian, terima kasih. Udah siap.